Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Devi akan berbagi tentang materi ekonomi bisnis syariah, yaitu al-musyarakah. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak materi berikut ini. Materi yang akan disampaikan yaitu pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun musyarakah, syarat musyarakah, dan berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama, pengertian musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata asyirkah yang berarti mencampur. Artinya mencampur suatu modal dengan modal lain sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan atau serikat yang berarti musyarakah merupakan kerjasama kemitraan atau biasa disebut sebagai partnership. Secara fikih, dalam kitabnya Aslul Jaror 3 halaman 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa syirkah terwujud atau terrealisasi atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian, modal tersebut dikelola untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat masing-masing dari mereka mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah. Namun, manakala mereka sepakat dan ridho, keuntungannya dibagi rata antar mereka. Meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah. Walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya, dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa. Karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridho sama ridho, toleransi, dan lapang dada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa musyarakah yaitu akad kedua belah pihak atau lebih untuk menyatukan modalnya dalam membentuk suatu usaha, di mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Kemudian materi yang kedua yaitu dasar hukum musyarakah. Dasar hukumnya itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang didukung oleh ijma'. Di dalam Al-Quran, khususnya di surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Quran surat An-Nisa ayat 12. Nah, di dalam surat tersebut, pengertian syarika adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh oleh warisan. Nah, dasar hukum musyarakah yang kedua yaitu al-hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama menjunjung tinggi amanah kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Nah, yang terakhir yaitu ijma'. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen lainnya. Materi selanjutnya yaitu rukun musyarakah. Yang pertama yaitu ijab qabul atau sigat. Nah, ijab qabul ini merupakan sebuah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan baik secara verbal ataupun tertulis, baik melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunitas modern. Kemudian pelaku. Nah,
pelaku ini dua pihak yang berakad atau akidani, dan syaratnya itu harus baligh dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Nah, objek akad. Objek akad ini suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah, yaitu harus ada modal dan pekerjaan. Objek akad ini biasa disebut juga sebagai ma'qud alaih, yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang terakhir nisbah atau bagi hasil. Nisbah tersebut diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad, sehingga dapat meminimalkan risiko perselisihan. Nisbah juga keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungannya. Kemudian syarat musyarakah. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Tidak ada bentuk khusus kontrak ini berakad dianggap sah karena sudah diucapkan secara verbal atau tertulis. Jadi kontraknya itu bebas mau dilakukan seperti apa. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kuasa perwalian. Yang tadi mitra harus baligh dan paham akan pengelolaan harta. Kemudian yang ketiga, modal harus ada nyatanya, seperti harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Kemudian berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, memberikan pinjaman kepada pihak lain, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia, salah satu pihak menarik diri dari perserikatan, dan yang terakhir salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi apabila terdapat salah satu dari kejadian ini, maka akad musyarakah akan berakhir. Kemudian skema pembiayaan musyarakah. Di sini terdapat nasabah, di mana nasabah ini dapat berupa pemilik dana atau pelaksana usaha. Kemudian bank syariah sebagai fasilitas dalam pembiayaan. Modal tersebut akan digunakan dalam sebuah proyek atau usaha, di mana nantinya akan diharapkan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagi rata. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung secara bersama. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.